Gak nyangka banget. Gimana sekali lagi? Hey, what's up, bro? Alhamdulillah laki banget, sahabat gue. Aku tuh bisa dikondisikan kok, Kak. Sobat Ambiar, kita akan hadirkan bintang tamu berikutnya, seorang komika. Kemarin dia sempat bercerita dan di media juga sempat dibahas bahwa komika yang satu ini sempat sakit. Penyakitnya ini cukup langka dan dia akan bercerita buat kita semua di sini. Di Pagi-Pagi Ambiar kita akan hadirkan, ini dia Babe Cabita. Buat Karbut dan juga Habib, sebentar ya, Kalisa sebentar saya. Aman, Sudah aman, ada Babe Cabita, kami semua di sini mengucapkan Terima kasih. Tadi Mbak Ben nanya duduk di mana? Pas ini berdiri di sini, bukan berdiri, maksudnya biasa kita kalau permulaan suka ada tanya-tanya jawab dulu. Kirain saya enak kali duduk kok disetrap aja di situ. Enggak lah, disetrap. Kirain disetrap di Nanti sini. kita kasih duduk lah ya, jam 11 lah baru boleh duduk ya. Babe Cabita, Siap. thank you ya udah datang ke sini. Kita Siap. berharap semoga kondisi kesehatannya semakin membaik. Amin, Ya. amin, amin. Tidak ada halangan lagi untuk membuat Babe Cabita beraktivitas. Apa? Kenapa? Kenapa? Bulunya bagus deh. Oh, bulunya bagus deh katanya. Oh iya, bulunya bagus. Dia bilang, oh bulunya bagus. Iya, rambut. Itu bukan bulu, itu rambut. Rambut. Ini rambut, Kalisa. Bukan bulu. Rambut, ya. Kita mau kasih lihat. Kayak bulu domba ya dari jauh. Ini adalah Ya, Babe kalau bulu Cabita kan tergantung, yang ada kabarnya uletnya kemarin gitu. didiagnosa penyakit yang cukup langka. Ya. Babe Cabita di Pagi-Pagi Siap, Ambiar. siap. Jadi kemarin didiagnosa anemia aplastik. Anemia plastik. Apa itu? Betul. Anemia aplastik itu penyakit autoimun. Oke. Iya, jadi normalnya kan imun manusia itu menyerang penyakit yang masuk dalam tubuh. Nah, ini imun aku menyerang diri aku sendiri tapi bagian tulang sumsum. Nah, tulang sumsum itu udah kayak dokter aku jelasnya. Jadi tulang sumsum itu fungsinya kan untuk memproduksi darah. Nah, tulang sumsum aku rusak karena sudah diserang sama imun. Jadinya dia nggak bisa menghasilkan darah, begitulah Oke. kira-kira. Sebelum didiagnosa anemia aplastik yang Babe Cabita rasain itu apa sih? Pertamanya aku pusing, kayak mau pingsan gitu kan lagi syuting tuh. Ini berarti kekurangan darah merah atau darah putih maksudnya? Bingung ya? Kalau tulang sumsum itu dia memproduksi darah putih, semua darah trombosit, HB semuanya turun gitu. Kalau anemia biasa kan yang kurang tuh cuman HB-nya doang darah merah. Nah, kalau ini semua Oke. gitu. Yang dirasain apa? Pusing, lemes? Pusing mau pingsan, akhirnya dibawalah ke rumah sakit waktu itu. Nah, setelah dibawa ke rumah sakit, dokter bilang kamu nih DBD karena positif DBD. Oke. Nah, DBD itu kan dia panasnya cuma beberapa hari, nanti menggigil, demam nanti turun. Nah, setelah seminggu demamnya nggak turun-turun, bahkan sampai 40. Wow. Nah, setelah diperiksa darahnya ternyata dokter bingung kok. Biasanya kalau demam berdarah yang turun tuh hanya trombositnya doang. Kalau kamu darah putihnya 0 gitu. Terus HB itu 6, normalnya kan 13 kalau nggak salah. Terus trombosit normalnya 150.000, aku cuman 12.000 gitu. Ngedrop semua tuh. Kayaknya kamu bukan DBD nih. Kayaknya ini setelah dilakukan pengecekan darah, ada ditemukan kayak sel darah putih di mana-mana, itu kayaknya mirip-mirip dengan leukemia, kata dia gitu. Oke. Awalnya begitu. Iya, tapi itu pun harus pemeriksaan lebih lanjut. Iya. Jadi ambil tulang sumsum belakang. Oh, sempat diambil? Diambil, tapi itu prosesnya kan Sakit banget pasti. sakit. Jadi dibius. Jadi ngambilnya dibius, baru disedot gitu, dipakai itu. Nah, itu proses pemeriksaannya itu seminggu baru hasilnya keluar. Hasilnya keluar, akhirnya didiagnosa anemia aplastik. Iya, betul. Oke. Jadi selama kurun waktu 2 mingguan itu aku masih menganggap diri aku kayaknya leukemia akut deh. Oke, gitu. dari DBD terus menganggap leukemia akut sampai akhirnya keluarnya hasil yang pasti Anemia bahwa itu adalah plastik. anemia aplastik ya. Sempat kritis juga katanya. Iya itu, jadi darahnya itu turun semua. Jadi udah dimasukin trombosit darah, dia nggak bertahan lama, turun lagi. Hari ini dimasukin seger,
besok tiba-tiba menggigil, dicek darahnya turun lagi. Jadi nggak stabil, cepet. Oke, naik turun ya. Iya, Sampai ini betul. akhirnya yang dirasakan oleh seorang Babe Cabita. Sampai akhirnya iya. Idap anemia aplastik Babe Cabita sempat terpikir akan meninggal. Sempat ada pemikiran seperti ini. Iya, karena begitu udah tahu hasilnya anemia plastik itu kan penyakit langka. Akhirnya aku share tuh di Instagram, aku kena anemia plastik gitu kan. Banyak yang masuk DM. Wah, almarhum ibu saya kemarin nggak bertahan anemia plastik. Wah, teman saya anemia plastik. Bahkan ada yang beberapa DM lagi menderita kritis anemia plastik. Aku sempat galang dana tuh waktu itu di Instagram. Buat adalah anak USU di Medan, dia anemia plastik. Jadi kamu lagi sakit anemia aplastik, tapi kamu menggalang dana untuk orang lain yang juga sakit yang sama. Iya, karena dia kritis katanya di sana gitu. Dan udah berhari-hari nggak sembuh-sembuh. Akhirnya aku galang dana tuh sama di Instagram untuk dia. Besoknya langsung keluarganya kabarin, Babe siapa yang kemarin digalang dana meninggal gitu-gitu. Babe ketika share di media sosial bahwa Babe bilang ke teman-teman followers bahwa Babe Cabita anemia aplastik, kemudian responnya tuh ya kurang lebih seperti yang Babe sampaikan. Iya. Sempet drop, masih baca respon-responnya? Drop, pasti drop, semuanya drop. Keluarga juga aku tahu drop tapi nggak ditunjukin sama aku. Jadi seperti berjalan seperti biasa aja, santai. Terus yang jenguk juga ketawa-ketawa, tapi aku tahu lah pasti di belakang mereka nyeritain. Terlihat santai. Terlihat santai, aku tahu. Kayak teman-teman tuh datang gitu, nggak ada yang berani ngebahas itu. Jadi kayak aku kayak ngerasa, wah ini kayaknya ngejenguk udah beda, ngejenguk di gitu kayak. Ada perasaan gitu ya? Iya, kayak perasa prihatin gitu Tapi lah. alhamdulillah ya. Sekarang alhamdulillah. hari ini bisa duduk di sini. Alhamdulillah. Alhamdulillah, berbagi cerita. alhamdulillah. Ini apakah masih tetap menggunakan obat jalan atau nggak pakai obat jalan? Kontrol lah mungkin. Pakai obat, jadi sehari itu minum 3 kali. Jadi obatnya itu adalah supaya imunnya Tetap lemah, stabil. supaya lemah. Oh, karena imunnya yang menyerang ya? Iya, Oke. betul. Tapi Babe katanya yang kita dengar sempat bikin surat wasiat kemarin itu. Bukan surat wasiat. Apa? Apa ya? Bukan surat wasiat. Jadi kayak yang ini waktu aku di rumah sakit, daripada nanti tiba-tiba aku ngedrop, aku udah nggak tahan nih, lemes. Mending semua barang-barang aku yang kayaknya kamu nggak bakal bisa ngerawatnya, dia mending dijual aja gitu. Kayak misalnya kayak motor-motor tua, mobil tua, ikan-ikan koi, kan dia paling ribet tuh dari dulu aja, jual-jual tuh kalau nggak kamu kasih makan ya gitu. Jadi makanya mending mumpung aku masih hidup, aku bisa ngasih tahu nih, ini harganya sekian, ini harganya. Tapi Babe, Biar nggak salah harga. Biar ya. nggak salah harga. tapi Babe walaupun minum obat apa segala macam, kalau kita tuh ya masing-masing orang berbeda, tapi segala sesuatu itu bisa terjadi apabila Allah Fayakun menghendaki. gitu ya. Betul, Obatnya makanya tuh aku selain selalu minum obatnya tuh zikir, obatnya tuh Allah gitu. Itu kalau buat saya pribadi kalau merasakan sakit tuh karena minum obat tapi kita juga nggak berserah gitu, nggak pasrah, nggak meminta juga. Ya, jadi ikhtiar dan doanya. Ikhtiar ya. dan doa gitu. Tapi Babe respon istri gimana pas dikasih tahu nanti jual-jual aja deh barang, responnya gimana dia? Ya dia diem aja, ngapain sih kamu ngomong itu? Iya, daripada nanti kamu kerepotan sendiri, ya aku bilang gitu. Ya. Gitu. Tapi memang benar, jadi semenjak aku sakit nggak bisa ngapa-ngapain itu, ya jadi tiap hari aku malah dengerin ini ceramah, kajian aku dengerin. Mungkin hidayah dari situ. Betul, jadi dari situ aku tahu, oh ternyata orang yang terkena penyakit ini harus berbahagia karena Betul. oh ini Diampuni dosa-dosanya dosa-dosanya. lagi diampuni. Gugurin, ya. Ada yang unik nih, waktu itu aku lagi dengerin tentang Buya Yahya, lagi bahas tentang sakit. Nah, nggak lama, abis aku dengerin itu, datang Ustadz Alfi Andi datang tuh jenguk. Nah, pas dia jenguk nggak lama Buya Yahya nelpon dia, akhirnya video call kita lama tuh. Masya Allah. Didoain apa segala macam, jadi ada spirit lagi tuh. Betul. Yang menguatkan Babe Cabita apa sih? Ketika lagi drop-dropnya, banget ketika lihat media sosial, oh responnya kok begini semua ya. Yang menguatkan pasti anak ya, karena ketika anak datang itu Emang anaknya berapa mas? 2. 2 cewek sama cowok? 2 cewek sama cowok. Oke, ketika anak datang, Iya, begitu anak datang kan, anak kan nggak tahu sakit, nggak tahu apa. Pak, kapan ke rumah, ngapain di sini? Ayo main berantem-beranteman lagi gitu. Nggak bilang deh, Pak, ikan koi udah digoreng mama tuh. Iya, jadi semangat lagi lah gitu. Tapi sebenarnya Babe tuh kan memang harus sehat
sembuh karena banyak banget orang yang juga butuh hiburan Babe Iya. juga. Makanya mungkin penyakit yang kali ini nih mungkin karena Allah rindu aja sama Babe gitu. Iya benar kali, udah imannya mulai turun kali. dikasih Iya, penyakit jadi. kadang-kadang kan kalau kata Habib tuh Allah tuh romantis gitu kan. Jadi kadang-kadang diberi belum tentu disayang, disayang belum tentu diberi. Jadi diberi kesehatan belum tentu karena Allah sayang. Kalau dia diberi kesehatan lalu lalau dan maksiat, kata Habib percuma. Tapi kalau seandainya dia tidak diberi kesehatan tetapi dia makin taat, maka sakit itu malah menjadi keberkahan. Tapi itu kalimat yang bagus. Diberi belum tentu disayang. Habib, Disayang. Disayang belum tentu diberi. Terima kasih, itu pengingat yang bagus sekali. Bagus, Ya. Kita mau kasih lihat juga buat Sobat Ambiar, kabarnya ini juga ikhtiar yang sempat dilakukan oleh seorang Babe Cabita. Babe Cabita ida penyakit langka, minta bantuan anak buah ke sang pengarep cari kantong darah. Langsung kontak Kaisang tuh. Enggak segen aku. Apa kemarin itu Kalau segan sama Kaisang ke Pak Jokowi aja. Lebih sering lagi. Itu bapaknya. lebih segen. Nggak sekalian lagi, nggak sekalian sama Gibran. Ah, boleh, boleh. Satu keluarga ya. Gimana itu kok bisa kepikiran? Udah sakit nyusahin presiden lagi ya. Atau Pak Prabowo nih bisa ditelepon. Tadi barusan telepon, insya Allah nanti dibantu katanya. Nggak sekalian aja sama Ridwan Kamil. Ada Pak Gubernur Anies Jawa juga. Barat. Aduh kita kampanye aja yuk. Belum boleh, kalau nggak boleh. Gimana ceritanya kok bisa kepikiran Kaisang? Enggak, jadi waktu aku sakit itu aku kebetulan baru aja beberapa minggu seminggu sebelumnya tuh baru podcast bareng sama dia. Gitu, baru podcast bareng sama dia. Jadi kepikiran aja karena pada waktu itu kantong darah habis di mana-mana gitu. Dan yang paling sulit lagi kantong darah trombosit yang warna kuning itu nggak ada di mana-mana, asli. Udah sampai seluruh Jakarta nggak ada, emang nggak ada. Sampai akhirnya aku telepon Ari kan, Ari itu yang megang Kaisang kan, aku telepon, Ri, tolong bisa bilangin nggak, minta tolong nih, aku butuh darah nih, siapa tahu karena dia jadi bisa gitu. Ya. Coba aku telepon dulu deh, iya bener-bener, iya bener. Akhirnya dia telepon, bentar ya, udah aku telepon, mas lagi minta tolong nih, bantuin, oh iya. Akhirnya tapi dapat jalur khusus. Akhirnya langsung dibikin tuh, memang ternyata kosong darahnya. Jadi harus diolah dulu darah yang Ada. merah, Merah ya, iya. diolah menjadi Iya. disaring gitu jadi kuning gitu. Tapi Mungkin kalau yang umum yang minta belum tentu ya, maksudnya sampai segitunya. Nggak mungkin dibikinin gitu. Iya, ya sampai mungkin agak lama lah, Dibikin nggak tapi langsung. mungkin butuh Mungkin butuh proses. Betul, proses. proses. Makanya mudah-mudahan gini juga buat kita semua rajin donor darah ya, biar stok darah juga. Betul. banyak. Salah satu Juga bentuk sedekah juga bermanfaat. pastinya ya. Iya. Dan itu untuk kesehatan juga. Butuh berapa lama akhirnya sampai dapetnya? Kurang lebih 6 jam lah. 6 jam. Wih, apa? cepet ah. Tapi waktu sebelum nelpon apa segala macam itu memang, wah ini kayaknya nggak ada nih. Kita mau sampai mau telepon apakah ada di Bandung, ada di apa kayak gitu. Iya. Sampai Up akhirnya ya. dapet. Iya benar-benar itu. Buat Babe Cabita, pastinya keluarga termasuk istri jadi Istri support system terutama. yang sangat luar biasa, Iya. penguat luar biasa ya. Iya, betul. Peran istri ketika Babe kemarin sakit tuh Babe ngeliatnya gimana sih? Wah dia tiap hari di rumah Nangis sakit. kah atau kayak gimana? Enggak nangis, biasa aja. Jadi memang Kuat kayak nutupin gitu. Pernah paling aku tanya, kok kamu kayaknya biasa-biasa aja? Ya memang biasa-biasa aja, orang sakitnya juga biasa Tapi katanya. alhamdulillah Babe tuh Masya Allah pas lagi sakit ada istri yang jagain ya. Tapi yang kuat ya Kak ya waktu sakit kemarin. Astagfirullahaladzim. Kita dari tadi diem pada. Diem dari tadi kita Mana ya Allah. nguatin gitu loh maksudnya. Kan kalau sakit ada istri tuh kayak ada support Ada system betul. ya. Kalau sendirian mah sedih. Iya. Pas Berat banget. Kemarin makanya pas butuh darah gitu ya dikasih darah nyamuk. Oh. Pokoknya doain ya Ibu, Yana. Bu Kartika mudah-mudahan dapat pasangan. Amin, amin. Yang belum Iya. dapat pasangan segera dapat pasangan. Ya kamu juga semoga dapat pasangan Kak Babe, ya. ntar dulu Kak Babe boleh nggak request? Kenapa? Ya. Kalau istrinya nonton mau ngomong apa nih sama istrinya nih? Aduh. Yang udah ngerawat, Siapa namanya? jagain. Yang, kamu jangan ngambil jatah host yang. Gak apa-apa. Justru itu sebenarnya bukan jatah aku sama Karen, jatah itu yang berdua. Nah, nggak Oh, apa-apa jatah di dong. sini bagian ngobrol. Kita pakai senyum-senyum doang ya di sini. Gak nih kayaknya Habib tuh ya kayak ada rencana gitu. Iya ya, kayaknya ya. Nggak, Beb. Habib dan Kan istri. ada jatah host, ngajarin host biar tahu tugasnya apa gitu. Kalau aku sama Karen itu emang tugasnya di sini emang gampang. Oh, enggak. Makan Cuman gaji gini, buta ya? Iya, pelangga. Iya. Ya, yang susah
Yang dua itu. tapi kadang-kadang lucu loh kalau ada dua host udah yang nanya stand up komedian di sini kan lebih lucu loh kayaknya. Apanya? Iya, Kak Babe Iya ya? bener. Iya. Apalagi yang unik-unik gitu. Yang ribut. Karena makanya lu pulang. Gua mau digeser. Ntar dulu dong. Ayo dong, Kak Babe. Coba Kak Babe bilang apa sama Selesai. istrinya? Ayo dong kalau istrinya nonton. Iya, bener. Manggilnya apa Iya. manggilnya? Gimana? Manggilnya apa? Sayang lah biasa. Sayang, manggil istrinya Sayang. sayang. Dia manggil istrinya Akang waktu itu. Mau bilang apa? Sayang, ini kayaknya bentar lagi udah mau kelar, jemput dong. Dia yang bawa mobil soalnya tadi. Iya. Kutibu ke sepatu kau ya. Babe mau bilang apa? Serius ini, karena aku tahu banget pasti kalau orang-orang komika itu kan Iya. selalu bercanda ya. Pasti Bener. mereka itu jarang romantis-romantisan. Tapi penuh Makanya cinta. Kalimatnya mau diajarin nggak? Sayang, udah izinin aja. Saya ikhlas kok gitu. Lah, ikhlas. Oke. Babe yang pasti kita harapkan Babe semoga selalu diberikan kesehatan semakin sehat lagi, semoga bisa beraktivitas ya menjadi tulang punggung keluarga. Tapi berbicara menjadi tulang punggung keluarga, kita akan hadirkan karena Babe seorang ayah, kita juga termasuk Habib juga seorang ayah, kita akan hadirkan sosok ayah yang sangat luar biasa sekali. Dia profesinya sebagai supir truk tapi alhamdulillah bisa menyekolahkan anak-anaknya sampai lulus Masya wisuda. Allah. Kita akan lihat siapakah dia sesaat lagi, tetap di Pagi-Pagi Ambiar. Geger.